Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irene Teresia Simbolon dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Marketing Communication. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Anti Korupsi dan Kode Etik UMB yang berjudul Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum. Korupsi semakin meluas, vulgar dan merajalela. Perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas. Berdasarkan laporan Lembaga Transparansi Internasional atau TI, sejak tahun 1998, Indonesia berada di deretan atas negara terkorup di dunia. Pada tahun 1998, Indonesia pada peringkat ke-6 setelah Honduras, Tanzania, dan Nigeria. Tahun 2003 Indonesia menduduki posisi ke-6 terburuk dari 136 negara yang disurvei. Menurut Luhut M. Pangaribuan pada tahun 2002, perilaku koruptif terjadi pada hampir semua penegak hukum, bukan karena moral yang rendah, tapi dari para penegak hukum itu sendiri. Mereka menerima uang secara tidak halal. Menurut persepsi mereka, bukanlah sesuatu yang aneh lagi, akan tetapi menjadi suatu keharusan untuk mereka lakukan. Faktor-faktor yang terjadinya korupsi, yang pertama itu desintegrasi atau anomie sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi. Yang kedua, fokus budaya bergeser, yaitu nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai shortcut mengumpulkan harta. Yang keempat, paternalisme, korupsi tingkat tinggi, yaitu meresap dalam kehidupan masyarakat, merasa bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan menjadi kaya. Selanjutnya, dibutuhkan penegak hukum progresif, yaitu keterpurukan penegakan hukum dalam menangani masalah korupsi telah membawa bangsa Indonesia terjatuh pada keadaan krisis hukum. Hukum kehilangan kepercayaan dan pamor untuk mewujudkan nilai keadilan yang harus diberikan. Ia tidak lagi berada pada posisi otoritatif untuk menata dan mengendalikan proses ekonomi, sosial, politik, dan melainkan difungsikan sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan. Dampak dari ketidakpercayaan pada penegakan hukum, sebagian rakyat kemudian melakukan tindakan penyelesaian sendiri, yang salah satu bentuknya adalah perbuatan main hakim sendiri. Penindakan agar tidak korupsi. Penindakan korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat luas. Menurut Pranggono, seluruh lapisan masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Menjelaskan mengenai strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, yakni penindakan, pencegahan, serta pendidikan dan peran serta masyarakat. Tujuannya supaya orang takut melakukan korupsi, takut dihukum berat, dimiskinkan, dihukum sosial, maupun dihukum politik. Selanjutnya ada faktor yang bisa membuat lembaga anti korupsi gagal, yaitu ketika tidak ada komitmen politik, sumber daya yang tidak memadai, independensi tidak bisa ditegakkan, tidak ada kredibilitas dan dukungan masyarakat, tidak ada koalisi lembaga yang membantu lembaga pemberantasan korupsi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.